Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita sedang membahas atau bertanya sedikit ilmu. Kok saya lihat Master Heru atau Pak Heru ini sangat berpengalaman sekali dalam beternak terkuku sepertinya. Ya. Wah, ini berapa Pak? Berapa bulan usianya Pak? Ini masih piye Mas, baru berusia 6 bulan. Masih belajar bunyi. Alhamdulillah ya, kalau di kerek ini sudah ya, bunyi-bunyian, dan bahkan ini siap untuk bawa ke lapangan nanti setelah masa pandemi ini berakhir. Kalau ini biasanya Pak, kalau jenengan biasanya kan kalau yang kami ketahui itu kan setelah di dalam kandang ternak itu kan ada diambil piyeknya, diambil terus dimasukkan ke kandang. Nah itu usia berapa bulan sebenarnya Pak? Kalau sudah bisa makan sendiri ya di induknya itu mesti saya ambil, tak taruh di kandang umbaran atau di polier begitu ya. Nah setelah di situ bunyi-bunyi di kandang umbaran itu, kemudian kan banyak kumpul dengan teman-temannya ya, kayak kolonian gitu. Ada yang ngejar-ngejar betina, baru kita masukkan di sangkar seperti ini, sehingga nanti kalau sudah terbiasa dalam sangkar ini, sewaktu-waktu ada lomba, ada arisan, kita tinggal ngambil saja. Karena ya terus terang aja kan tidak hanya satu ini, kan banyak itu. Jadi mana yang menurut kerentek saya itu bawa yang ini aja deh, bawa yang ini aja, terserah. Karena kebetulan burung-burung yang sudah saya masukkan sangkar ini sudah siap untuk dibawa kemana saja, makanya kita latih kan begitu Mas ya. Nah contohnya ini, nah ini sudah, walaupun ada orang misalkan gelabak-gelabak itu, saya biarkan aja, tidak masalah. Sebenarnya tipe burung lomba itu kan bukan masalah jinaknya Pak ya, Ya. tapi masalah apa ya, penampilan atau performnya di kerekan itu. Ya pada waktu di kerek berbunyi itu yang penting. Jadi kalau di teras tidak mau bunyi, tidak apa-apa bagi saya. Justru saya senang, tapi pada waktu di kerek dia harus bisa bekerja dengan bagus. Itu namanya burung yang mental juara. Kalau boleh tahu ya Pak, apa ada batas minimal usia Pak? Kan biasanya kan jenengan kan buat kerek seperti yang di situ kan. Nah itu biasanya itu minimal usianya untuk dikerek itu berapa bulan Pak? Apakah misalkan piye umur 4 bulan meskipun sudah dipisah di kandang seperti ini, apa bisa dikerek Pak? Oh begitu. Oke. Jadi kalau biek itu ngelatihnya itu dikerek jangan terlalu tinggi dulu. Nah kemudian kalau masih biek otomatis kita latih ya. Misalkan kita kerek setengah tiang dulu. Kemudian waktunya jangan jam 8 sampai jam 12. Nah jam 8, jam 10 kita turunkan. Nah setelah itu bertahap, kalau sudah betul-betul burung itu sudah terlatih di kerekan yang setengah tiang begitu ya, kemudian waktunya 2 jam kita tingkatkan 3 jam. Kemudian setelah itu kita kerek tinggi, usia 6 bulan juga sudah dilatih, tidak ada masalah sampai jam 12. Tapi jangan langsung kalau dia itu dikerek sampai jam 8 sampai jam 12 dengan yang langsung dikerek yang di gantangan paling tinggi, ya dia akan masih belajar. Nah, otomatis dia akan takut, kemudian daya tahannya kan masih belum fit juga Mas. Benar-benar. Ya jadi harus kita latih dulu setengah tiang, kemudian waktunya jangan sampai 4 jam, itu cukup 2 jam kita turunkan. Kalau ukuran itu kerekannya sendiri Pak, berapa meter Pak kira-kira? Kalau kerekan itu untuk burung yang sudah dewasa ya, ya sudah siap itu di lomba itu 7 meter. 7 meter. Ya. Kan biasanya kan kalau burung kicauan seperti itu, seperti contohnya ya kita sebutkan saja kacer, itu hijau, kemudian murah, itu kan ketika disandingkan dengan burung yang lain yang sama-sama gacor, otomatis kan biasanya saling apa itu istilahnya? Ya saling mengeluarkan suara emasnya ya. Nah, apakah juga Derku Kelantan juga demikian seperti itu Pak? Sama ya. Jadi Derku Kelantan ini kalau disandingkan
dengan yang lain, ya dia akan mengeluarkan juga suara emasnya karena dia akan istilahnya aku lebih bagus kan begitu ya. Nah, begitu. Itu kan sudah biasa terlatih. Nah, untuk melatih itu Mas perlu kita sandingkan dengan betina. Nah, jadi kalau sudah keluar birainya itu, nah istilahnya itu mengeluarkan suara emasnya itu untuk memikat betina kan begitu. Dari semua burung kalau sudah masa birainya itu puncak, waduh, itu nanti anggungannya itu mantep ya, pokoknya tidak ada hentinya itu ya begitu. Ya seperti itu. Nah, kan kalau di burung yang lain juga kan ada mentalnya down gitu Pak. Terkuku juga sama Pak, mentalnya juga bisa down Pak? Sama, terkuku ini kalau mentalnya itu bukan mental jawara ya, disandingkan dengan burung yang lain kadang tidak bunyi Mas. Gitu. Ya, tidak bunyi. Karena apa? Ya makanya kalau cari bibit burung terkuku itu harus dilihat atas-atasnya. Kalau atas-atasnya itu juara, nah, ini kan terah jawara istilahnya. Insya Allah anak-anaknya itu tidak jauh beda dari induknya. Tapi kalau hanya anggungannya di teras bagus, pada waktu di lomba belum tentu bunyi. Karena apa? Dia bukan mental jawara gitu. Kalau mental jawara, insya Allah walaupun disandingkan dengan burung apa saja, ya tetap mengeluarkan suara emasnya kan begitu. Nah, di sini makanya untuk teman-teman pemula cari burung untuk terasan, anggungan di rumahan, apa untuk lomba kan begitu. Nah, kalau untuk lomba usahakan cari burung itu yang indukannya itu terah jawara. Yang memang jelas terahnya. Ya, jadi kalau mentalnya mental jawara, ya insya Allah di lapangan itu ya tidak jauh beda dari induknya kan begitu. Oh, seperti itu. Tapi kalau hanya untuk burung terasan, rajin bunyi di teras, bagus didengarkan. Tetapi pada waktu di tempat lomba belum tentu. Karena apa? Karena dia bukan mental jawara kan begitu, bukan mental juara. Jadi teori genetik itu tetap berlaku Mas. Nah, jadi teori genetik yang sering kita jumpai, makanya kalau cari indukan itu harus yang sudah pernah tampil di lapangan, pernah juara di lapangan. Memang harganya juga mantap Mas, lumayan kan ya. Tetapi kalau kita itu ingin bisnis kan begitu, ya jangan terpengaruh dengan harga yang mahal. Ya walaupun mahal, tapi kalau orientasinya kita itu bisnis, ya kita ambil. Karena apa? Karena nanti anak-anaknya turun-turunannya ini tidak jauh dari induknya kan begitu. Seperti mesin ATM berarti. Nah, makanya kalau peternak terkuku Kelantan ini, kalau yang ternak yang bagus sekali, ya ibarat kita itu punya mesin ATM, Mas. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Ya, di video sebelumnya itu. Nah, terus kan itu kan kalau sesuai dengan darah atau keturunan, ada apa enggak sih Pak cara? Jadi maksud saya itu burung biasa, burung terasan itu, terkuku yang terasan itu dibentuk mentalnya agar sama seperti mental terah jawara seperti itu. Apakah bisa? Nah, semua itu kan ya kita mencoba ya. Insya Allah ya bisa. Nah, dengan dasar ya sering kita latih ya seperti kita itu Thomas. Kalau kita itu tidak pernah bergumul dengan orang-orang yang ya bos-bos itu, kita ketemukan minder. Nah, kalau sudah kita latih kita biasa. Ya insya Allah seperti itu. Burung juga begitu. Yang penting kita latih, cuman tidak menjamin karena itu atas-atasnya itu bukan jawara, mental faktornya itu loh. Nah, ya kalau mental burung itu bukan mental faktor, biasanya ya ada suara burung yang di lapangan itu kadang-kadang tidak mau. Tapi kita mencoba, sama-sama kan tidak tahu. Nah, alhamdulillah kalau yang ada di basecampnya New RJJ ya, ini memang yang saya ternak itu dari indukan-indukan yang pernah menorehkan kejuaraan, sehingga harapan saya turun-turunnya itu tidak jauh beda kan begitu. Cuman ya itu tadi, ya kalau kita ngambil burung yang sudah
pernah menorehkan kejuaraan. Memang mahal, mas kawinnya itu mahal, tetapi saya tidak melihat itu. Karena apa? Karena saya walaupun ngambil burung-burung yang dari terah jawara itu, kalau sudah saya ternak di tempat saya, khusus teman-teman pemula ini tidak usah takut untuk ngambil burung di saya. Karena apa? Saya tidak mematok harga seperti, ya mohon maaf teman-teman yang lain kan gitu. Kalau saya, misi saya kan sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan, bahwa yang penting burung tergu Kelantan ini untuk di wilayah timur Jember ini, ke timur ini booming dulu, membumi dulu kan begitu. Kalau sudah membumi baru kan begitu. Itu misi saya. Karena apa? Kalau saya orang Jawa mas ya, kalau jenis burung-burung agungan seperti burung Kelantan ini kan bernyawa ya, itu tidak boleh diperjualbelikan aslinya. Cuman akadnya kita itu ganti pakan. Nah, ganti makan ini millet bisa 1 ton kan begitu, bisa setengah kintal kan begitu ya. Jadi istilahnya itu mas kawinnya itu millet 1 ton. Millet sekilo berapa mas? Ya. Nah, sekarang millet 1 kilo kan 17.000. Nah, ada yang 1 ton kan begitu. Karena berarti Pak. Nah, iya. Kalikan saja. Iya betul. Saya tidak menjual ganti makan, tapi saya mintanya 1 ton. Setengah kintal gitu. Karena jenis-jenis hewan yang bernyawa aslinya Tidak boleh. ya tidak boleh kita memperjualbelikan itu. Itu kalau filosofinya saya selaku orang Jawa. Tapi ya kadang-kadang kita tuh tidak melihat itu sudah, karena kita terus terang aja sudah lupa tentang budaya Jawa kita itu. Tapi kalau saya tetap, karena saya ini leluhur semua dari Klaten ya, ya otomatis saya tetap ya mengikuti jejaknya leluhur-leluhur saya itu, bahwa burung bernyawa seperti burung Kelantan ini tidak boleh diperjualbelikan, hanya mas kawin ganti makan. Tapi saya minta 2 ton, minta 1 ton kan gitu. Kalau untuk teman-teman Pak, kan kadang teman-teman juga mengira bahwa harga terkuku Kelantan itu wah kan macam-macam ya Pak. Ya. Nah kalau ada juga teman-teman yang hobi terasan Pak, Ya. kalau sarannya itu milihnya itu gimana? Milih terkuku terasan sarannya gimana? Atau sama saja kayak terkuku untuk lomba atau gimana? Kan ya pingin buat pelanggaran saja kan Pak. Menurut jenengan gimana? Jadi begini, aslinya bahwa terkuku itu tidak ada istilah kelas terasan, kelas lomba. Semua burung terkuku Kelantan bisa ditaruh di teras kan begitu, bisa dibawa ke lomba. Nah, cuman teman-teman dengan mengatakan saya cari yang terasan, karena apa? Dia tidak sempat ke lomba, hanya dicandolkan di teras, sehingga dia yang menamakan ini untuk terasan itu. Padahal jenis burungnya sama, kualitasnya sama, cuman karena yang mempunyai atau yang memiliki terkuku itu tidak pernah ke lomba, hanya dicandolkan di teras, dia menamai alah kelas terasan begitu. Padahal kualitasnya sama. Dan kalau saya, mohon maaf ya, kalau ada teman-teman pemula, saya cari terasan, jangan seperti itu. Karena burung ini bisa ditaruh di teras, bisa dibawa ke lomba lapangan, bisa. Jadi yang mengatakan terasan itu yang memiliki mas. Kalau peternak seperti saya tidak pernah. Karena jenis